Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Luar biasa ini, curah hujan luar biasa tadi ya. Iya, dari kemarin. Dari kemarin ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan teman-teman semua pemirsa di rumah pada sehat walafiat ya, karena sebagian masyarakat kita, mungkin juga seluruh dunia ya, sedang ketar-ketir tadi ya, karena selain bencana, selain yang lain-lain, memang terjadi perang yang luar biasa tadi ya. Luar biasa ini ya, kita tetap harus ada di pihak mana, meskipun ya itu tadi ya, kadang-kadang berbagai kepentingan itu bisa jadi kita ini jadi nggak ini tadi ya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini, hari ini tanggal 18 Juni 2025, Bun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Kita akan membawakan sebuah tema tentang ketakwaan. Tak langsung lama karena guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita, makin fit, makin sehat, dan siap memberikan kita tausiah-tausiah yang menyejukkan kita semua. Baik, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi dengan acara Berbagi Islam Bersolusi ya. Bagus. Luar biasa dingin. Ciburiannya aduh Masya Allah. Bagi yang sedang sakit, yang diuji, semoga ujian itu bila benar menyikapinya, katanya jadi awal pintu keberkahan. Jadi anugerah yang besar itu salah satunya ujian. Karena dia yakin bahwa orang yang diuji itu orang-orang tertentu. Karena Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Innallaha la yu'azzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Nah, ini masih banyak WA, yang paling banyak adalah tentang takwa, Pak Guru ya. Takwa ini istimewa dalam Quran itu. Di saat orang mau berangkat haji, itu takut ya. Dan ada kesan haji umroh itu apa ya? Arena pembalasan Tuhan katanya. Takut-takuti akhirnya. Ternyata dalam Quran, fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, dan sebaik-baik bekal haji dan umroh adalah takwa. Nah, di saat orang dengan bangga kesukuannya, bangga mazhabnya, bangga ormasnya, mungkin bangga kedaerahannya, ya. Ternyata dalam Quran Allah tidak melihat suku, mazhab, tidak melihat ormas, Allah melihat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dan ternyata ketika kurban rame ya, saat itu ada yang ingin besar, ada yang ingin kecil, ingin domba, bahkan kemarin ada 2 orang yang nggak mau sapi. Padahal kalau kolektif sapi itu lebih besar manfaatnya. Alasannya sederhana, karena waktu Nabi Ismail mau disembelih diganti oleh domba katanya. Ya gitu ya. Kecuali ada domba yang gede sapi. Ternyata kembali dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Bukan besar kecilnya, domba sapinya. Boleh saja orang berkurban dengan domba, tapi jangan lupa, ada yang tidak bisa dengan domba. Mungkin dengan tenaga, dengan pikiran, terlibat nyiksik, membagikan. Dia lebih takwa, itu lebih mulia di hadapan Allah. Bahkan ketika seseorang Quran susah jadi petunjuk, katanya, syarat Quran jadi petunjuk adalah takwa. Hudalil muttaqin. Quran itu pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau Quran tidak menyentuh diri kita, tidak jadi petunjuk, kemungkinan besar takwa kita dipertanyakan. Nah, apa itu takwa? Asal kata dari waqoyaki wikoya, artinya hati-hati. Orang yang bertakwa itu orangnya hati-hati. Wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berhati-hati, waspada, teliti. Surat Asy-Syu'ara ayat 56 kalau nggak salah ya. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV, siapapun yang ingin menjadi orang yang bertakwa, hati-hati. Ala kulli ahyanihi, dalam segala aktivitas. Karena ceroboh sekecil apapun itu bisa nyawa taruhannya. Bahkan hanya sekecil, korek api itu kan kecil ya. Itu jangan lupa, dari korek api itu
2-3 hektar hutan bisa kebakar. Saya tadi malam ada tamu ya, ada kebakaran satu komplek, ternyata awalnya dari puntung rokok. Puntung rokok pun kalau tidak hati-hati itu bisa menghabiskan 4-5 rumah. Bahkan ketika kita berjalan kemana saja, takwa. Awalnya iseng, awalnya canda, tapi ternyata dari situlah kalau orang tidak hati-hati bisa terjerumus ke jurang yang lebih dalam. Saya kemarin minggu ini ada 2 tamu, kasusnya sama. Yang satu berawal dari punten ikut karaoke, ada pemandu lagu ya, ada yang ini, ada yang ini, dia tergoda perempuan lain, nah, tidak hati-hati, 15 M utangnya aja, 15 M, dan ternyata karyawan tidak tergaji. Kalau tidak bisa menggaji karyawan, pabriknya dibakar oleh karyawannya. Sekarang di sakunya paling besar ada uang hanya 20.000, 50.000, yang asal miliaran. Dan dia cerita yang namanya Jakarta Singapura, Pak Ustadz, kayak ya mungkin kayak dari Arcamani ke Dago lah, bolak-balik gitu. Biasa banget itu tadi. Dan selingkuhnya di luar. Nah, ya begitulah. Walaupun rapi serapi apapun, kalau sudah jalan kiri pasti ketahuan. Mulai ketahuan ditangkap oleh istrinya di Bali. Apa yang terjadi? Istrinya gugat cerai. Anak juga minta pisah. Ayah ibunya pisah dengan suami istri. Sekarang perusahaannya bangkrut. Ketika saya ditanya, kenapa tidak takwa, tidak hati-hati? Jadi cincin nikah, mungkin foto pernikahan, itu bukan hanya dipajang, tapi rem buat kita lah. Jadi kalau kita ada yang goda, ingat punya istri, punya anak, punya keluarga. Karena kalau menyakiti istri, itu nauzubillah Pak Bu ya, itu satu keluarga tersakiti semua. Kalau istrinya punya ayah ibunya ikut sakit, anak ikut sakit. Bahkan seluruh yang hadir waktu resepsi pernikahan ikut kecewa. Makanya harus mengembalikan doa yang mengalir ketika ijab kabul. Itu luar biasa itu. Nah, kayak itu bisa Balung TV, mari kita takwa dalam kondisi apapun. Pergi keluar kota, minimal takwa, hati-hati, ban diperiksa, kondisi mobil diperiksa, kondisi supir diperiksa. Kenapa? Cerobos kecil apapun bisa nyawa taruhannya. Ketika di Cisundawa ada satu travel nabrak truk kan, itu karena tidak takwa. Ngantuk masih nyetir dipaksain, ujungnya nabrak. Yang meninggal gara-gara dia 2-3 orang yang meninggal. Ini semua awalnya tidak takwa. Makanya di saat kita beraktivitas, kedepankan takwa. Kesampingkan keuntungan dalam mimpi lah. Kalau takwa itu pasti orangnya hati-hati. Begitu Pak. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita ini banget ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga ini bisa menjadikan pelajaran banget, karena ketakwaan atau kehati-hatian atau kewaspadaan itu, apalagi di tengah zaman yang sekarang, di zaman media sosial banyak, zaman isu, zaman fitnah di mana-mana, luar biasa. Kita mudah-mudahan kita digolongkan dalam Allah menjadi golongan orang-orang yang terus berhati-hati. Baik, kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Mudah-mudahan kita akan coba lagi ini ya. Dan ini tadi ya, sebelum kita dilanjut lagi, ada beberapa pertanyaan dari netizen kita. Ini gini tadi katanya, kan takwa itu kan mendekatkan kepada kewaspadaan itu mendekatkan kepada takwa. Nah, ini kan zaman ini sekarang tuh zaman yang serba diburu-buru tadi ya. Apa-apa tuh harus cepat, apa-apa itu harus karena ya itu tadi ya. Kadang ya semakin cepat semakin ini katanya semakin ke tujuan. Tapi kan apa sih ya? Ada nggak sih tadi yang harus diburu-buru dalam hidup ini tadi, selain membayar hutang atau misalkan yang lain, coba tadi. Jadi kita nih dikasih akal ya. Salah satu fungsi akal itu untuk mempertimbangkan aktivitas kita.
Banyak dari sini. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan, itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa, itu perbuatan setan. Karena itu, sebelum melangkah, bukan harus cepat. Cepat tetap, tapi tetap waspada. Tetap waspada. Karena ada yang harus cepat dilakukan. Salah satunya nih, bayar utang. Banyak sebelum pinjam, sebelum meminjamkan, ya takwa. Pertimbangkan siapa, orang mana, ada bodohnya enggak. Karena ternyata menolong orang tanpa perhitungan itu bisa kita yang kehuruan. Oh, ya Allah. Wah, ngeri Pak. Ya, ya. Saya punya jamaah ya, bertiga ya. SMP, SMA, kuliah, sama. Bikin perusahaan sama. Bikinlah perusahaan. Artinya itu teman dekat itu atau sagulung sagalang kalau Gulung bahasa sagalang ya. Iya, iya. Jadi hal biasa, tidur segala macam Ya, ya. sama-sama. Nah itu hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia itu bisa menggelapkan hati. Gak tahu teman, gak tahu apa. Jadi seiring kebutuhan hidup terus, punya istri, punya anak, dia tega mencuri uang perusahaannya sampai 6 miliar, lari ke Hong Kong, Ya Allah. pulang dari Hong Kong, tangkap di Kebonwaru berapa tahun lah, kabur ke Cirebon sekarang. Sekarang yang dua tuh jatuh miskin. Kalau uang damai sama dia. Itu yang dalam hadis, bila berdua bersahabat, Allah yang ketiga. Bertiga bersahabat, Allah yang keempat. Ternyata persahabatan itu sangat mahal. Makanya ketika satu perusahaan berempat, berlima dikerjakan dengan penuh keterbukaan, sehingga tidak ada khianat, maka akan makmur terus. Banyak dari sini. Al-khianatu tajrumatul faqra. Khianat kepada teman bisa berujung kematian dan kemelaratan. Makanya apa istilah Sunda ya? Ya sagulung sagalang lah. Ketawa bersama, senyum bersama. Makanya jadilah cermin katanya. Cermin itu kita ketawa ikut ketawa. Bukan teman yang baik, yang dia ketawa sendiri di saat temannya menderita. Makanya ketika kita punya posisi banyak yang datang, itu tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah ketika kita menderita, dia datang memberikan solusi. Itu teman yang sejati katanya. Makanya untuk pemirsa Barung Putih, bisnis apapun silahkan. Kadang-kadang itu untuk teman cocok, Ya, ya. belum tentu untuk teman bisnis. Luar biasa ya. Kadang-kadang itu Ya, ya. untuk bisnis cocok, Ya, ya, ya. tapi untuk teman nggak bisa. Betul, Makanya betul, saya lihat luar biasa ini. ada orang yang bisnisnya ABCD ya, Ya, ya. tapi ketika goes kok beda sih bilang. Ya, ya, ya. Itu teman saya hanya usul bisnis katanya. Ya, ya, ya. Kalau gue saya komunitasnya lain katanya. Ternyata Keren banget ini. untuk Luar pengajian beda lagi. Ya, 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 Dia cocoknya untuk goes katanya. biasa. Ya, ya, ya. Pengajian mah candaikeun cenah. Jadi makanya sikap pertimbangan penuh Masya Allah. perhitungan ciri orang yang bertakwa. Sebelum melangkah perhitungkan. Sebelum bicara perhitungkan. Makanya katanya as-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu pasti ngacapluk itu kan dia. Mungkin untuk dirinya enak, nggak tahu untuk orang lain. Makanya diam itu penting. Karena daripada berbicara menyakiti orang, lebih baik kita diam. Artinya tadi kayak tadi yang cerita Pak Ustadz itu, ini kan sebenarnya teman dekat, teman kecil yang tahu dari kecil pasti juga tahu watak juga Ya. pasti tadi ya. Artinya memang, tetapi kadang-kadang memang setelah berjalan waktu yang lain-lain, ya godaan-godaan bagian itu jadi saling ini tadi, apalagi udah ngerasa kadang-kadang yang dua ini mah karena orang baik, buat di ini pun juga tidak ini tadi. Nah ini Ya. juga kan itu gimana tadi ya? Kadang-kadang kita terlalu baik itu atau terlalu pasrah, terlalu ini juga bisa salah juga tadi ya. Coba Ada istilah menggunting dalam lipatan ya. Oh ya Allah. Jadi untuk percaya itu jangan 100%. Karena boleh jadi kok yang percaya itu akan mengkhianati kita. Oh ya Allah. Dikasih modal, itu bukan orang lain ya, anak asuh ya. Anak asuh seseorang. Dikasih modal proyek sapi ya. Wow, luar biasa ya, orang-orang kaya ya. Apa 4 apa 6 M ya. Bikinlah kandang itu ya. Depan saya, Ustaz doanya katanya. Kita akan bikin ternak sapi, nanti salurkan ke taklim kurban. Minta saran, seorang takwa, teh, hati-hati. Hati-hati, oh gitu. Masa kok, saya bilang. Untuk anak asuh cocok, karena dia butuh. Untuk bisnis belum tentu.
Itu tuh Luar saya biasa. sampaikan itu. Dunia yang berbeda aja tadi. Iya, curiga itu nggak boleh, tapi penting. Iya, iya, iya. Masa tiap ketemu cium tangan, saya bilang tidak semua yang cium tangan itu jujur. Bahkan yang terlalu sopan juga malah Oh, iya. malah jadi ini tadinya coba tadi gimana? Ngajinya juga rajin. Oh, ya Allah. Hitam. Iya, 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 iya. Setahun kemudian nangis-nangis ya. Dia ternyata beli sapi markup. Oke. Bikin kandang markup. Makanan sapi juga markup. Dan ternyata kepada yang buruh yang hari juga di markup. Jadi sampai 2 kali lipat keuntungan daripada yang punya. Dia kabur ke Madura, kemana lah. Kabur, beli kendaraan Pajero ya. Kendaraannya Pajero. Lebih mewah dari dunungannya kan. Pajero itu pada Duti Jero. Ada alasannya gitu kan. Wah, kalau lihat penampilannya Masya Allah bagus. Ini kayak Walkman lah, jambangnya. Iya, 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 iya. Subhanallah. Ya orang tuh pasti ya dari secara look tadi, Oh. secara penampilan itu pasti tidak akan menyangka lah Tidak tadi ya. akan menyangka. Dan ternyata dari situ saya baru tahu Pak Ustadz katanya. Ternyata transparansi itu penting. Kata. Itu hati-hati saya bilang. Keluar masuk uang. Ya. Jadi kita itu kalau sudah bisnis kami, bukan saya. Kalau dia saya, cuma saya gitu. Itu lulusan pesantren ya. Nah, baru nikah. Sekarang nikah kata kabar-kabar tadi. Sampai sekarang si ibu itu nggak bisa buka perusahaan baru karena uangnya habis. Ditipu oleh anak asuhnya sendiri. Ini hati-hati karena dalam Islam itu takwa tidak identik dengan baju takwa ternyata ya. Nah, ini. Tidak identik dengan ritual sholat, tidak identik dengan saum, tidak identik dengan haji, tidak identik dengan umroh. Takwa itu hati-hati dalam segala aktivitas. Istimewa bisnis ya, karena bisnis itu kan menyangkut nyawa orang ya. Bisnis itu menyangkut kemuliaan seseorang. Karena Nabi mengatakan bila ada pedagang yang jujur, kata Nabi, saya akan sederajat dengan orang itu. Jadi ciri kenabian itu kejujuran. Kalau kejujuran hilang, maka pasti hidupnya akan sial. Mungkin 2-3 tahun bisa hidup ya dia, menikmati hasil tipuannya itu. Tapi jangan lupa, yurisul faqra, dia akan mewariskan kemelaratan kepada anak cucunya. Karena rapot merahnya sudah terkenal di mana-mana. Hati-hati dengan si A. Kita bilang ke Pak Agung hati-hati dengan si A. Dan itu bukan gibah, itu dalam rangka kehati-hatian. Supaya tidak ada korban yang lain. Begitu. Luar biasa ini pemirsa di rumah. Ini tadi kan ciri kenabian itu adalah kejujuran. Di zaman yang sekarang ini, di zaman yang serba modifikasi tadi ya. Dari mulai handphone modifikasi, dari mulai filter wajah yang lain-lain, pokoknya zaman tipuan lah gitu tadi ya. Ini tuh kita secara di di situasi yang memang semua itu, bahkan mungkin juga ada yang berapa ini dari mulai ke Pahanggara yang lain-lain, kita ini penuh tipuan, penuh rekaan, penuh imitasi kan itu. Nah, menyikapi hal yang sedemikian rupa tadi ya, di tengah kewaspadaan, di tengah yang lain-lain, ini kan ya ada orang yang memang bisa saja ya, kadang-kadang orang baik itu kan mudah sekali buat ketipu tadi ya. Coba tadi gimana tadi? Iya. Luar biasa, Masya Allah. Salah satu caranya adalah dekati Allah. Jadi kalau ketika tidak punya, dekati Allah 100%. Ketika punya 200%. Oh, iya. Ketika tambah lagi 300%. Terus. Sehingga katanya gini. Ihfazillah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah. Nanti Allah akan bersamamu. Jadi kalau Allah sudah bersama kita, berapapun rezeki yang kita dapat, Allah yang mengkondisikan kita. Sehingga kadang-kadang kata orang-orang yang soleh ya, Ustaz katanya, kalau saya tidak tahajud semalam, ayah nu kacau. Ada yang kacau katanya. Anak buah lah, teman lah, kata-kata. Tapi setelah saya dengan isi sholat malam, ada yang disebut dengan basiroh, Pak. Basiroh itu penglihatan batin. Jadi orang-orang yang rajin tahajud bisa melihat orang itu ke depan 10 tahun, 20 tahun. Ada orang yang ke Jakarta ya. Pulang di Jakarta dia cerita. Monas segala macam. Wajar karena dia baru pulang dari Jakarta. Tapi ada orang yang tidak pernah ke Jakarta, dia cerita tentang Jakarta. Itu namanya basiroh. Para sahabat yang soleh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, di Nabawi khutbah Jumat.
Di tempat lain ternyata mimpin pasukan. Sampai orang tuh tiba-tiba dalam khutbah, berlindung ke gunung sebelah katanya. Jamaah kan kaget ya. Kok nyuruh siapa nih Sayyidina Umar itu kan. Kesimpulan semuanya, ini udah gila katanya. Beda Jumat ngumpul. Datanglah pasukan. Biasalah kalau pasukan pulang-pulang tuh nanya, mana gue nih mah gitu kan. Dengar semuanya. Kami hampir kalah. Untung mendengar suara Umar bin Khattab. Berlindung ke gunung ini. Itu namanya basiro. Karena konon kabarnya, para sahabat yang soleh itu sering menangis. Kenapa? Karena telat sholat tahajud. Oh, ya Allah, Masya Allah. Artinya mungkin kan orang-orang zaman dulu tuh kan hampir, bahkan mungkin hampir diwajibkan dalam tanda kutip ya, karena ini saking pentingnya, saking urgennya, apalagi bagi di tengah zaman ini itu kan bisa menjadi pembeda, bisa menjadi ini tadi ya, kadang-kadang jadi lebih tajam gitu. Lebih tajam. Cepat. Gimana? Karena kalau sholat wajib itu kebutuhan, maaf, kewajiban. Kalau sholat sunat kayak tahajud itu kebutuhan. Jadi Allah akan memberikan kebutuhan hambanya karena dia butuh dengan sholat itu. Makanya Ibnu Sirin itu ulama besar yang mewajibkan dirinya sholat tahajud. Makanya waktu saya pergi ke ujung pandang ya, masuk ke ziarah ke makom di Penogoro ya. Di situ ada makomnya. Ada kitab bahasa Jawa ya, diterjemahkan kalau tidur tuh gini kan. Jadi sampai tengah malam kan pegel, bangun sholat tahajud. Jadi kenapa bertahan 5 tahun? Sultan Nasruddin bertahan berapa? 8 sampai 19 tahun ya. Saya yakin itu bukan karena senjata. Ya bambu runcing, parang, ahli strategi perang yang mana yang bisa mengatakan parang, bambu runcing bisa bertahan belasan tahun? Pasti ada energi ilahi. Dan energi ilahi itu salah satu ini kan apa? Salat malam. Coba Jenderal Sudirman. Itu Masya Allah, saat malamnya nggak pernah ketinggalan. Jadi basiro itu penglihatan batin yang hanya diberikan kepada orang-orang yang memelihara hubungan dengan Allah. Salah satunya saat malam. Hanya Allah hesek dah saat malam tadi. Luar biasa ya. Mau ke lembaga susah kiam, aduh. Baik pemirsa di rumah ya, kita nanti akan lanjut lagi tentu saja karena kita akan mulai bacakan beberapa pertanyaan yang luar biasa banyak banget ya. Kita sabar dulu, nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali ya, luar biasa. Ini kita akan mulai bacakan satu persatu ya. Ini banyak banget, mulai udah nyampe. Kita mulai lagi tadi ya, 833 ini. Pak Ustadz, gimana caranya nih tidak cocok antara mertua dengan mantu? Saya nih sudah mencoba berbagai cara, tetapi ya gimana katanya, harus seperti apa katanya? Ya, kalau cari yang cocok nggak ada ya. Nah, ini luar biasa ini pertanyaan. Luar biasa ini. Wa khaliqal insan do'ifa dalam Quran tuh. Setiap manusia punya kelemahan tersendiri. Dan nikah itu mengungkapkan keaslian orang. Kita akan tahu mantu kita setelah nikah. Rajin, kedul, daikan, itu kan kelihatan gitu ya. Nah, sama kita tahu mertua kita setelah nikah. Satu-satunya adalah sabar aktif. Karena ada sabar pasif, ada sabar aktif. Yang dimaksud innallaha ma'as-sabirin itu sabar aktif. Aktif memberikan solusi. Kalau kita lihat dalam beberapa keterangan ada yang disebut dengan tabsyir. Tabsyir itu ngasih kabar gembira ya, dengan ngirim sesuatu, karena siapapun dia tetap orang tuanya istri kita. Maka mengalah untuk mantu lebih baik. Karena setiap sesuatu likul syai'in wahid ya. Setiap sesuatu ada egonya. Kedua, kecilkan ego. Jadi kalau kecilkan ego itu bagian dari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istimewa di hadapan mantu, di hadapan mertua. Karena siapapun dia punya ego masing-masing. Nah, niatkan musyakarah. Apa musyakarah? Tanda terima kasih. Karena saya kemarin ada syukuran kecil lah. Istri saya itu ulang tahun ya. Salah satu yang saya sampaikan adalah itu, terima kasih.
telah menerima saya dan keluarga saya. Gitu kan. Dan itu bagian dari cara untuk menghidupkan suasana silaturahmi. Jadi hari-hari istimewa pernikahan, kelahiran istri, kelahiran mertua, perhatikan apa kesenangannya. Karena ternyata kalau ingin semut datang ya siapkan gula ya. Luar biasa. Ya, jangan menyiapkan garam. Ya, kalau ingin disayang oleh mertua, ya, cari keinginannya selama positif penuhi. Dan banyak itu. Saya lihat ada orang yang 10 tahun ya nggak tegur sapa dengan mertuanya. Anak kedua lahir laki-laki dan kebetulan itu anak yang kedua itu persis wajahnya mertuanya. Oh, Jadi makanya mertua kalau pakai jangan pakai teuing katanya, Iya, iya. jangan apa kalau ya Allah Akbar. Ya. saya mengewak teuing dia Nah, itu jadi Masya Allah. anaknya persis mertuanya. Langsung mertuanya kan datang sungkem itu tuh. Alhamdulillah sih gak bapaknya, sih gak emaknya segala macam. Ujungnya alhamdulillah. Jadi anak itu ternyata jadi perekat. Makanya disebut qurrata ayun. Apa qurrata itu? Jembatan kedamaian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Maknanya adalah jembatan kedamaian. Yang disebut dengan siratul islah itu. Jalan menuju damai itu anak-anak. Dan selalu menjadi ini tadi ya ya memang ini juga ya tidak mudah karena masing-masing pihak selalu mencari kesempurnaan tadi ya. Kadang-kadang aduh saya apalagi ketika ada pembanding tadi ya, ngebandingin sama yang lain. Nah, gimana caranya kalau ini tuh kita tuh tidak merasa kecil hati atau tidak merasa ini tadi ya. Karena kan ini tuh kayak gampang-gampang susah tadi ya, hubungan ini tadi. Kalau masing-masing pihak bijaksana, coba tadi ini gimana tadi? Jadi satu-satunya cara ya dekati Allah. Bangun suatu malam, ya Allah, bila ini ladang pahala buatku, berikan kesabaran menghadapi mantuku. Bila ini ladang pahala buatku, berikan kesabaran menghadapi mertuaku, gitu loh. Karena pasti yang bolak-balikan hati kan Allah. Luar biasa. Jadi orang bisa baik sama kita kenapa? Karena Allah membolak-balikan supaya baik sama kita. Ketika kita diminta anjing ngejar kita, yang paling aman yang punyanya kang itu pun kan anjingnya Keren. dekati Allah. Luar biasa. Karena pasangan dan keluarganya adalah anugerah ladang pahala buat kita. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Saya pikir ini tadi jawabannya sangat jelas sekali ya. Kita akan lanjut kembali. Nah ini juga nih di 097 nih. Suami itu sudah 3 kali ketahuan selingkuh Tad. Ini saya harus gimana Tad? Karena kalau dibiarin terus-terusan juga saya juga sakit. Tetapi kalau di ini juga saya juga jadi ya kasihan anak-anak katanya Tad. Coba gimana Tad? Ya, khairul zauj man iza nusita dukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika kita berbuat keliru. Ada yang tidak boleh bosan di dunia ini. Salah satunya ngasih nasihat. Ulang-ulang terus kasih nasihat. Kalau perlu orang lain, temannya, orang tuanya. Karena ada istilah saya itu patuh aktif ya. Istri patuh aktif. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu tidak berdiri sendiri. Mungkin karena pengaruh teman, pengaruh proyek, pengaruh ya pekerjaan olahraga dan segala macam ya. Nah, bila sudah 3 kali, kata gini, ketika orang itu mengkhianati yang dicintainya, iman sedang hilang. Karena ciri orang beriman itu walaya semua bima yuhibbu, tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Jadi ketika seseorang menyakiti istrinya atau suaminya, iman sedang hilang. Makanya satu-satunya cara adalah datanglah ke majelis untuk mempertebal iman, taklim, zikir. Bahkan ada kawan saya, kalau Sabtu nggak boleh diganggu. Saya bilang, kenapa? Kapopo, cajen. Kenapa? Dia diingatkan berkali-kali, tidak nurut, akhirnya datang ke satu majelis taklim. Jadi tiap satu ada pengajian. Pulang dari pengajian itu betul-betul soleh, kata. Dan Alhamdulillah sudah 10 tahun, tidak terulang kebiasaan jeleknya itu. Jadi penting ngaji itu, penting. Karena orang itu kadang-kadang, kalau sudah nggak pernah dengar nasihat, kantor rumah, coba kapan ngajinya ya? Kapan taklimnya? Di sisi lain masalah tambah ruwet kan. Saya kemarin ketemu dengan seorang yang kerja di bank ya. Kalau dulu Ustaz kan duduk cantik gaji dapat. Sekarang kita dikejar target. Target bulan ini, target bulan ini. Kalau kita rapat kita merah terus, itu pasti ada SP1, SP2. Yang ujungnya kita stres. Nah saat itulah kita butuh apa? Siraman rohani. Diingatkan bahwa kerjaan dalam Islam adalah ibadah.
Karena ibadah, persembahkan yang terbaik pasti itu ibadah. Man qada ala yalihi karena kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya itu jihad fisabilillah. Luar biasa, Mas. Nah, itu diajak ke majelis taklim. Tapi itu butuh proses yang lama ya. Nah, ibu ingatkan berikutnya yang kedua, bawa ke majelis taklim. Itu penting. Meskipun ada mantan kepala negara gitu, jangan haji katanya. Saya heran tadi, Masya Allah. Baik ya memang. Baik pemirsa di rumah, ini kita akan, ini juga nih di 980 nih. Ini saya ini udah melamar kerja, udah kemana-mana katanya masih belum dapat aja ini. Mohon pencerahannya tadi. Ya, kita terus cari kerja. Cari kerja sana sini. Semua ada hikmahnya. Nah, kalau sudah merasa titik nazir ya, apa istilah Sunda guys, biar segala rupanya, biar tengkang gitulah. Coba merenung potensi diri. Saya ketemu satu saat di mobil ada tulisan pecel lele gitu ya. Penasaran kan? Itu nggak duhna sah kan? Ibu itu juragan lele. Satu saat ada. Awalnya apa? Ngelamar itu insinyur ternyata. Sana sini lamaran tidak ada yang nyangkut. Akhirnya iseng dengan temannya, buka ini. Ada 3 temannya, satu yang menyiapkan lahan, kedua modal, ketiga yang mencari pelanggan. Itu seluruh pecel lele se-Bandung Timur, itu dia yang mendok. Berawal dari situ. Dan sekarang Masya Allah, tinggal menikmati hasil. Ingat. Jadi, ketika kita lamaran kerja sana sini, belum juga nyangkut, Allah berikan kelemahan. Tapi jangan lupa, Allah berikan kelebihan pada setiap orang. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, pasti ayyusihal ma'isyah. Hidupnya akan rubah. Makanya maksimalkan kelebihan kita, pasti Allah akan mengubah nasib kita lebih baik. Artinya tadi ketika jalan itu udah buntu, ya jangan terus di ini tadi. Harus mulai cari jalan yang lain. Baik, ini luar biasa pemirsa di rumah ya. Kita lanjut lagi nih sebelum kita iklan. Ini saya 988, saya ini pinjam uang katanya sudah ditagih. Tapi gimana katanya tadi? Ada doanya kata, artinya gini tadi. Ini nih meminjamkan uang tadi, udah ditagih. Terus juga memang susah katanya tadi, bahkan kita malah jadi seolah-olah jadi malah kita yang malu katanya tadi. Ada doanya nggak tadi katanya tadi? Biar agak relatif dia ngerti katanya tadi. Saya hafalkan doa ini sudah 25 tahun ya. Oh ya. Karena punya utang juga ya. Jadi Nabi SAW itu sempat sholat ya. Kan man alada sofa'a fal tajamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Jadi para sahabat itu setia duduknya itu di sini kan. Nah, Rasul lihat ke belakang, tempat duduk si A diisi sama yang lain. Kemana si A katanya? Tempat duduknya diisi oleh si B gitu kan. Oh tidak tahu ya Rasulullah. Ada kabar ternyata si A itu ditawan oleh tetangganya. Karena pinjam uang belum bayar. Teganya itu. Luar biasa ya sampai segitunya ya. Tahan. Rasul langsung berdiri. Yuk kita kumpulkan uang. Udunan. Kita yang dosa kalau tidak dibantu. Terkumpullah untuk melunasi kan datang. Ini uang dari kami. Kata sahabat ini, si A ini ngatain, saya tidak akan menerima uang ini ya Rasulullah. Kecuali engkau memberikan satu doa. Kalau saya baca doa itu, utang piutang saya bisa terbayar. Rasul langsung merenung sejenak, membacakan surat Ali Imran 26-27. Jadi untuk pemirsa Bandung TV yang ada masalah utang piutang, Ali Imran 26-27. Ada riwayat begini, siapa yang rutin baca Ali Imran 26-27, utang piutang sebesar gunung Uhud pun bisa terbayar. Luar biasa ya. Saya sudah 25 tahun ya ngamalkan itu setiap habis sholat, selalu itu. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha ila akhirah. Itu luar biasa ya. Doa itu. Ya memang kalau yang sudah berpengalaman yang lain-lain pasti sudah merasakan apa gitu. Tapi memang kalau ya kadang-kadang orang itu kan ada orang yang selalu realistis gitu ya. Di zaman sekarang itu kadang-kadang hal-hal yang kayak gini tuh aduh nggak nyambung katanya seolah-olah nggak nyambung kayak gini. Tapi karena belum dicobain, belum ini jadi nggak ini tadi. Karena pengamalan beragama lahir pengalaman beragama. Ada orang yang duha, ada yang tahajud. Nanti semakin banyak diamalkan, makin banyak pengalaman beragama. Biasa ini. Baik. Kita lanjut lagi tadi ya. Kita sebelum iklan ini, Pak Ustadz di 658 nih, hukum
tentang koperasi ini gimana sih? Karena saya jadi pengurus di desa, ada yang bilang itu tuh juga haram katanya. Coba gimana? Ya, kalau fatwa Majelis Ulama tidak ada koperasi haram. Oke. Itu bagian dari ta'awun, kerjasama dalam kebaikan. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 2 kalau nggak salah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama dalam kebaikan. Jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Dalilnya itu. Dan itu dalil koperasi katanya. Boleh, nggak ada masalah, silakan. Jadi fix ya teman-teman semua, karena ya tadi sudah dijelaskan no debat kalau kata dia kan anak muda sekarang. Baik, satu lagi, ini bedanya fasya dengan mungkar nih apa katanya di 120 tadi? Fasya ya. Fasya dengan mungkar. Fasya. Fasya itu kebencian dalam hati. Kalau mungkar kebencian yang diselesaikan dalam tindakan. Oke. Fasya, jadi penyakit hati. Hasad, dengki, itu fasya namanya. Kalau mungkar, dia bukan hanya dalam hati, tapi dia selesaikan dalam tindakan. Fasya, mungkar namanya. Yang kedua, fasya itu permusuhan personal, perorangan. Kalau mungkar, permusuhan yang diwariskan. Itu lebih parah itu. Jadi, makanya permusuhan jangan diwariskan. Cukup sampai ayah saja. Kalian harus baik dengan anak itu. Nah, tapi tetap sebaik-baik orang adalah yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Itu. Makanya tugas kita adalah menghindari fasya, apalagi mungkar. Gitu. Kalau dia tidak baik, lantas kita tidak baik juga, ya agama ini tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Makanya idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakiti dengan prestasi kebaikan. Karena kalau permusuhan dijawab dengan permusuhan, nanti di muka bumi tidak akan hilang permusuhan itu. Luar biasa, ini keren banget, ini keren banget. Ya memang kita harus mempertebal kesabaran itu, memang harus terus dikuatkan lagi, diinginkan lagi tadi ya. Karena kalau nggak gini ya hancur semuanya. Tadi kita iklan dulu ya. Pemirsa di rumah masih ada satu segmen ke depan, kita akan lihat dulu beberapa pesan berikutnya. Mangga, silakan. Dia itu punya agent. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita masih ada satu segmen ini, kita akan mulai bacakan lagi. Ini banyak Ustadz 031 nih. Hukumnya tahlilan itu gimana sih katanya? Karena gara-gara itu konflik katanya. Jadi malah jadi yang tujuannya bagus, malah jadi konflik, malah jadi perdebatan yang tidak pernah beres-beres. Ya, itu wilayah ikhtilaf ya. Saya pernah ada yang telepon gini, Pak, ini ibu saya udah meninggal, tinggal saya sebutkan oleh pejabat ya. Dari keluarga istrinya mau mengadakan itu, acara tahlil itu. Tapi dari keluarga suami nggak mau. Saya nggak mau, kalau mendengar kata tahlil itu, wah alergi banget tuh. Apalagi dengar yasinan, tahlil. Akhirnya dia minta solusi kan. Saya bilang gini aja, saya bilang, kalau dia alergi dengan nama tahlil, ganti dengan takjiah. Takjiah itu ikut berduka karena orang yang dicintai dan mencintai telah diwafatkan gitu oleh Allah. Itu juga nggak senang dia katanya. Pasti di dalamnya yasinan segala macam gitu kan, takut segala macam. Akhirnya disiasati dengan taklim kematian akhirnya. Namanya dirubah. Jadi kalau itu nggak senang juga, udah taklim kematian atau hikmah dari kematian. Nah kalau tidak baca yasin, udah saya bilang ganti bacakan ayat-ayat tentang kematian. Jadi mari kullu nafsin dha'iqatul maut terus dibacakan, diterjemahkan. Isi dengan ceramah, akhir dengan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Jadi ayat-ayat kematian kita baca dengan terjemahnya, kemudian isi ceramah tentang nasihat, kemudian diakhiri dengan doa bersama. Dan semua yang tidak senang tuh ikut hadir. Alhamdulillah suasana itu mencair. Jadi kita juga jangan memaksakan diri. Makanya dalam takbir keempat itu kan ada Allahumma la tahrimna ajrahu la taqina ba'dahu. Ya Allah, jangan menemukan pas sehat setelah orang ini wafat.
Saya sempat merenung kenapa ada doa ini itu ya. Ternyata ada konflik setelah orang tua Pak. Lagu lama lah, kadang-kadang satu karena peninggalan, kedua karena pernikahan yang tidak direstui, kan ada yang ayahnya menikah, anaknya nggak setuju, ribut gitu kan. Nah termasuk yang ketiga masalah tahlil. Nah karena itu coba namanya diganti, bisa dengan hikmah dari kematian temanya, atau hakikat kematian, silahkan. Karena kalau nama itu nggak penting, yang penting isinya kan. Yang penting isinya. Karena kalau sudah di dalamnya kesempatan ngumpul semua, kita cerita tentang pasca kematian, apa yang mesti kita lakukan. Karena penting itu, takziah itu. Nabi sendiri, ya beliau dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Namanya takziah ya. Nabi sendiri pernah mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena istrinya, kakeknya, mangnya juga meninggal. Sampai Rasul menyebut, saat ini disebut Umul Azmi ya. Apa? Tahun kesedihan. Dan Rasul mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa di Mu'tayyam. Walaupun ada wilayah ikhtilaf ya. Katanya Isra Mi'raj ada yang dari Hijri Ismail, ada yang dari Tanah Haram, wallahu alam. Tapi yang jelas, Nabi berzikir kepada Allah dan berdoa di Mu'tayyam dihiburlah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu penting juga takziah ya. Tadi nanti di akhir acara kasih ini tadi yang doa tadi memohon pertolongan biar nanti setelah wafat itu tidak terjadi yang lain-lain terjadi, karena itu yang bagi sebagian orang itu yang kadang-kadang harus terus diini terjadi karena biasanya apalagi di negara kita ini ya hal-hal kayak gini tuh malah jadi bisa berantem justru setelah orang tua pada tidak ada ya. Baik, Tad, lanjut lagi tadi ini pendapat Pak Ustadz tentang masalah barak ini gimana Tad? Gubernur yang baru. Ya, sebetulnya niatul mukmin khair min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Pertama niat. Kalau niatnya ingin soleh anak-anak, berbagai cara. Ya. Bisa dengan barak, pesantren, bisa dengan dipisahkan dengan orang tua. Ada seorang anak nakal nabi akarab kata orang Sunda ya. Akhirnya ada semacam pesantren kilat di temannya di Malaysia. Dipisahkan 6 bulan. Pulang itu jadi baik. Ketika ditanya kenapa, ternyata rindu sama orang tua itu bisa mengalahkan fasilitas di Malaysia katanya. Ada yang dipisahkan orang tuanya jadi soleh, ada yang ditanam. Nah, cuma yang saya sarankan begini, sebetulnya kalau fungsi keluarga seperti Nabi Ibrahim, ayah Ibrahim, ibu Siti Hajar, anak-anak ditanamkan di Ismail, nggak usah ada barak sebetulnya. Memaksimalkan fungsi ayah seperti Nabi Ibrahim, memaksimalkan fungsi ibu seperti Siti Hajar, memaksimalkan sebagai anak, dia paham bahwa saya anak, yang usah belagu sama kolot gitu ya, nggak usah ngajago sama orang tua si Ismail pasti. Kalau niatnya untuk mengubah anak lebih baik nggak ada masalah, karena itu namanya tanzir ya. Karena ada yang orang kalau dengan pesantren trauma, dengan pesantren kilat atau trauma, tapi kalau dengan barak malah mau. Karena kabita orang tuh tiba-tiba jadi baik. Nah, karena di dalamnya pendidikan untuk merubah anak. Gitu. Biasa ini, jadi memang ya mudah-mudahan program dari gubernur baru kita ini ya pasti ada pro dan kontra yang lain, tapi tadi kata Pak Mukhtar, nawaitunya ini luar biasa ya. Baik, lanjut lagi tadi ini 299. Ahlak dulu atau fikih dulu katanya. Ini dahulukan yang mana tadi? Di tengah zaman yang kayak gini tadi, yang kalau sedikit-sedikit pakai dalil katanya kita jadi agak mundur nih. Coba gimana tadi? Kalau saya sih cenderung ahlak dahulukan, fikih ke belakang. Kayak gini, Syekh Uzaim itu ulama besar ya. Saya suka kunut, imam tidak kunut, ikuti imam. Nah, saya tidak kunut, imam kunut, ikuti imam. Nah, kenapa? Al-khilafu syarun, bertengkar tuh jelek. Luar biasa. Nah ini ya, bertengkar tuh jelek ya. Apapun alasannya, bertengkar tuh jelek. Dan orang yang menahan amarah, dia mengedepankan perdamaian dibanding fikih, itu katanya bahwa mukminun haqqo, dia adalah mukmin yang sejati. Karena itu perbedaan jangan sampai awal pertengkaran. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu 4-15 ribu masalah. Karena Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya memang dari sisi jauh sekali ya. Jadi dalam sholat, dalam pernikahan segala macam. Tapi
tidak pernah menjelekkan. Imam Syafi'i kalau sholat subuh pasti kunut, tapi beliau bertamu ke Irak tidak kunut, karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Pengikut Imam Hanafi ya. Kalau saya dengar Syekh Sudes itu kalau Imam Masjidil Haram, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi waktu di Istiqlal, basmalahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini akhlak. Kedepankan akhlak, kesampingkan fikih. Nah, Buya Hamka itu pernah jadi imam, di belakangnya campur ya, semua NU semua. Beliau kunut. Kita tidak sah katanya. Orang yang panti golongan kan gitu ya. Kita di belakang kita banyak yang kunut. Kita kedepankan kedamaian, kedepankan toleran, kesampingkan fikih, mazhab dan organisasi. Luar biasa. Makanya puncak ilmu itu toleran sebetulnya. Luar biasa ini pemirsa di rumah ya, mudah-mudahan jadi inspiratif ya bagi kita semua, karena berantem, apalagi berantem gara-gara agama, kayaknya nggak banget itu tadi ya, udah terlalu capek gitu ya tadi. Luar biasa. Tad, ini di luar ini tadi, ini gimana katanya Tad, ada pendapat Pak Ustadz tentang 4 pulau itu tadi yang kemudian sama presiden kita di ini Tad. Gimana Tad? Apa yang 4 pulau yang harusnya jadi Aceh, kemudian diklaim di Sumut, setelah itu jadi keputusan presiden, akhirnya jadi ke Aceh kembali. Aceh ya? Ya, jadi ke Aceh kembali Tad. Saya tuh ketemu seseorang ya di daerah sederhana. Itu beli rumah dari, saya lupa Tengku siapa ya. Tengku yang ngasih emas tengahnya di Monas ya. Bagus rumahnya itu, mau dijual kan. Ini rumah Tengku ini dari Aceh katanya. Terus dia cerita, dia yang ngasih tengahnya emas untuk Monas ke Bung Karno. Nah, cuman zaman Orde Baru seluruh asetnya disita. Nah, kecuali rumah ini katanya, karena rumah ini atas nama istri keempat. Ya. Belum lagi bicara tentang ya apa ya, kekayaan alamnya. Belum lagi bicara saya waktu ke Sumedang mampir ke Cut Nyadin ya, coba. Demi membela negeri ini sampai diasingkan ke sini, ke Cut Nyadin. Kemudian Tengku Umar dan sebagainya lah. Kalau bicara jasa cukup besar Aceh itu. Nah ini apa, ada miskomunikasi atau tidak komunikasi atau ada pesan? Ya kalau dilihat dari kacamata politik berbagai sudut juga ada ya, Prabowo dihormati segala macam gitu ya. Cuma kehadiran seorang itu adalah islah bainan nas, mendamaikan antar manusia. Jadi orang yang baik adalah orang yang mendamaikan, tidak berpendapat, tidak berbuat yang menimbulkan konflik. Nah kehadiran presiden itu salah satu mendamaikan. Jadi kembalikannya ke Aceh. Toh pada akhirnya kembali ke NKRI juga. Lebih aman begitu. Karena itu historisnya luar biasa ya. Nah karek ayeuna itu. Pikir-pikir bulan kabita ya. Kuna waktu ngobrol dah wawu atunya. Mendagri teh ngobrol tajeng Kang Manap, jeung Kang Robi teh kumaha gitu nya. Itu konsultasikan dengan presiden. Kalau komunikasi terputus biasanya ujungnya annasu a'dawu majahilu. Manusia itu akan membenci karena tidak tahu kan. Kalau sudah tidak tahu, ujungnya benci. Nah, karena itu jadi hikmah yang luar biasa. Jangan memutuskan sesuatu yang menimbulkan konflik. Untungnya kita punya presiden yang agak beda ya. Kali ini tadi, jadi memang dia jangan satria dengan melihat persoalan yang lain-lain. Daripada nanti konfliknya bakal makin di tengah situasi yang kayak gini, ada kayak gini, saya tidak terbayang nanti bakal disinterogasinya jadi ini. Saya punya kawan di Mangkuta Cane ya. Mbak gimana sih bang itu? Wah kalau itu jadi ke Sumut katanya. Udah bendera apa namanya? Bendera kamu itu udah muncul. Itu tidak terbayang tuh di tengah kondisi bangsa yang kayak gini. Gara-gara 4 pulau itu kan. Terlalu mahal buat kami katanya menyerahkan 4 pulau itu kan. Dan kemudian juga ini ada titipan tentang kejadian yang kemarin-kemarin ini tadi ya. Ada yang mengusik orang Sunda itu tadi yang di Kopo itu tadi. Iya betul. Coba tadi ini gimana tadi tanggapannya kayak gini tadi? Khusus ya. Islam itu gini. Surat apa Al-Hujurat 13 kan, Allah ciptakan manusia, wajahlah bainakum syu'uban wa qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arufu, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Dan Bung Karno waktu itu pernah baca ayat ini di PBB ya. Kaget semua orang. Itu kitab suci katanya. Ini wahyu. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling memojokkan, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling menjelekan, saling mengenal, ta'aruf. Nanti kalau ta'aruf nanti tafahum, saling memahami, sehingga
harapkan ujungnya itu adalah kedamaian. Makanya begitu penting ya saling mengenal, sampai Nabi ketika khutbah terakhir, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lain, kecuali dengan ketakwaan. Bahkan dalam Quran juga kita tidak boleh menghina sembahan agama lain. Enggak boleh menghina sembahan agama lain, menghina simbol-simbol agama lain, enggak boleh. Kita itu harus berdampingan. Makanya piagam Madinah itu, wah itu luar biasa. Karena dari situlah muncullah bahwa Nabi ternyata bukan hanya rahmat lil mukminin ya, rahmat, tapi untuk seluruh manusia. Sehingga kehadiran beliau itu, kehadiran Islam itu dirasakan oleh kaum muslimin. Makanya kitab Quran itu bukan hanya pedoman untuk orang-orang beriman bertakwa, termasuk seluruh manusia. Itu pelajaran berharga. Kalau sudah memojokkan, wajar menimbulkan konflik itu. Kita juga nggak boleh memojokkan agama lain. Gitu Pak Gui. Baik, ya mudah-mudahan ya semua bisa saling damai dan saling menahan ini masing-masing, karena ya meskipun orangnya ya sekarang udah diusir kan, itu karena takut yang lain-lain bergelombang datang, memang jadi membahayakan. Coba Tad, ini efek dari lisan ini, coba Tad, bahaya lisan yang tidak tepat di tengah kondisi yang tidak tepat. Waktu yang tidak tepat, datang yang tidak tepat, apalagi di media sosial kan, coba gimana hal kayak gini Tad? Ada ungkapan gini, innal bala'a muwakkalun bil mantik ya. Bencana itu berawal dari lidah. Dan lidah yang paling jelek adalah an-namimah. Adu domba. Makanya hati-hati dengan media sekarang ini yang luar biasa. Tunjuk kita, jari kita harus membawa kedamaian. Makanya sebelum dipostingan itu perlu dibaca diulang-ulang. Kayaknya nggak kondusif nih. Udah jangan. Banyak itu seorang suami pangkat sudah naik gara-gara jari istrinya kan. Ini juga. Banyak gara-gara seorang teman yang begitu baik gara-gara salah ngirim WA jadi pembunuhan. Hanya hati-hati, teknologi tidak boleh ditakuti, tapi harus disiasati. Hal-hal yang baik kita sebarkan, insya Allah jadi pahala buat kita. Begitu. Baik, Tad, ini sebelum kita tutup masih ada satu lagi pas terakhir Tad, ini gimana katanya Tad? Bagaimana 275, bagaimana hukumnya huruj Tad, atau ikut pengajian ya, karena suami baru ikut itu Tad. Ini gimana Tad? Ya. Terakhir. Saya ditugaskan sampai ke luar Pulau Jawa ya untuk meneliti. Kesimpulannya huruj boleh. Tapi jangan melupakan tugas pokok sebagai ayah, tugas pokok sebagai suami, tugas pokok sebagai karyawan. Silahkan. Al-asriyah, memanage waktu dengan baik. Saya juga waktu ditanya, Ustaz, huruf mau apa ya? Tapi balik ke imah, saya bilang. Balik ke imah, kapan sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai karyawan yang baik, pulang ke rumah itu huruf namanya. Jadi huruf bukan berarti keliling masjid lupa keluarga. Makanya kesepakatan, dan jangan menterlantarkan. Karena banyak yang salah itu, menterlantarkan istri, anak, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, sampai maaf main ke komplek-komplek itu saya pernah melihat. Islam bukan begitu. Karena itu silahkan diatur waktunya. Kapan kita khusus ada waktu khusus. Dan jangan lupa kapan selaku ayah sebagai suami yang baik ada waktu khusus. Nah, karena itu mari kita kaji ulang. Luar biasa. Kaji ulang. Karena ilmu itu berkembang ya. Karena berkembang, maka khuruj bukan berarti keliling tiap masjid. Kita tani, dagang, khuruj itu. Nah, pulang ke rumah, istirahat di rumah, itu khuruj namanya. Karena ayat-ayat tentang rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat dakwah. Nah ini, itu kan apalagi jangan sampai culdog-dog ketika lah culdog tinggal igel gitu ya. Bersihkan langit sebenarnya bumi masih kotor. Nah, dan jangan sampai hur itu merusak rumah tangga, merusak ekonomi, juga merusak tentang tatanan sosial. Nah, makanya teman-teman yang sering huru juga digali ilmu yang lebih banyak, digali lebih banyak. Karena ternyata saya ketemu orang tokohnya ya, nggak usah sebutkan namanya. Oh, jadi biasa deh cing teh. Maha, aduh salah Ustaz katanya. Kalau saya begini, anak saya nggak bisa sekolah kata. Oh gitu. Setelah asetnya hilang semua. Kalau pakai huruf itu. Nah, makanya memberi saja dalam Islam tidak boleh melupakan kewajiban sebagai ayah, sebagai suami. 1 dinar untuk istrimu, 1 dinar untuk orang yatim, besar untuk istrimu. Sampai begitu dalam Islam. Begitu ya. Jadi ibu pelajari Islam dengan baik, banyak baca, insya Allah punya kesimpulan sendiri.
Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini clear banget ya, luar biasa ini jawaban dari Pak Ustadz kita nih. Kita mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa ya pentingnya hati-hati, pentingnya kewaspadaan, pentingnya karena itu bagian dari ketakwaan kita. Kasih Pemirsa Warung TV, di mana saya berada, apapun aktivitas kita, kedepankan takwa, hati-hati. Dalam Al-Quran, wa inna lajami'un hadirun. Kita dianjurkan untuk selalu waspada. Ceroboh sekecil apapun bisa nyawa taruhannya. Orang takwa dimanapun berada, apapun aktivitasnya, selalu mengedepankan kehati-hatian. Karena orang yang bertakwa cirinya adalah hati-hati. Semoga Allah membimbing kita sehingga menjadi orang yang selalu hati-hati dalam segala aktivitas. Lalu depan ketemu lagi, insya Allah pagi ini ada pengajian di Balai Endah ya. Silaturahmi nanti jam 9. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, Rabu depan kita ketemu kembali dengan pembahasan dan tema yang lebih menarik dari sekarang kali ini. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.